Apa maksudnya nih? Nggak paham. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Juliardi. Saya berasal dari kelas 5 PRC. Teman-teman sudah melihat teman kita yang tadi kan? Dia mengalami kesulitan dalam belajar. Dia kurang fokus dan tidak bisa fokus dalam belajar. Mungkin dia belum mengetahui bagaimana tips dan trik supaya belajar lebih fokus. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips untuk meningkatkan motivasi belajar supaya lebih fokus. Simak videonya ya teman-teman, supaya kita lebih fokus dalam belajar. Yang pertama, itu membuat agenda belajar. Kenapa kita perlu membuat agenda belajar teman-teman? Supaya kita lebih fokus dan kita bisa memilih apa yang harus kita pelajari pada hari ini, dan kita bisa memahami lebih cepat dan lebih tepat materi yang akan kita pelajari. Begitu teman-teman. Yang kedua, menentukan gaya belajar. Di sini mungkin kebanyakan dari teman-teman belum mengetahui tipe-tipe dari gaya belajar. Di sini ada 3 tipe gaya belajar teman-teman. Yang pertama yaitu visual. Bagaimana sih visual tersebut? Ya, gaya belajar visual merupakan gaya belajar yang lebih dominan kepada penglihatan. Begitu teman-teman. Jadi orang yang mempunyai gaya belajar visual, dia lebih cepat mengingat apa yang dia lihat. Entah itu pembelajaran, gambar-gambar, itu lebih cepat mereka ingat daripada pendengaran mereka. Yang kedua itu ada tipe auditory. Auditory itu gaya belajar dengan mengandalkan pendengarannya teman-teman. Jadi orang yang bertipe gaya belajar auditori tersebut, mereka lebih cepat mengingat gaya belajar yang didengar oleh orang tersebut daripada apa yang ia lihat. Begitu teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada namanya gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik tersebut ialah orang yang cenderung melakukan belajar dengan gerakan-gerakan. Nah, mereka lebih cepat mengingat belajar sambil mempraktekkannya langsung teman-teman. Itu lebih cepat bagi mereka yang mempunyai gaya belajar kinestetik. Nah, contoh gaya belajar kinestetik tidak hanya belajar teori tetapi langsung dipraktek. yang ketiga, istirahat teman-teman. Kalau teman-teman cukup dalam istirahat, maka teman-teman akan lebih fokus untuk belajar. Tetapi apabila istirahat dari teman-teman kurang, maka teman-teman akan mengalami gagal fokus dalam belajar. Oleh karena itu, apabila teman-teman semua belajar, maka jangan lupa untuk beristirahat. Karena tubuh kita dan juga otak kita perlu istirahat teman-teman. Tidak boleh dipaksakan. Oke? Selanjutnya, tips yang keempat. Hindari gangguan dalam belajar. Teman-teman dalam belajar perlu menghindari gangguan-gangguan yang mungkin akan menyulitkan teman-teman fokus dalam belajar. Mungkin entah itu dari suasana tempat teman-teman tinggal atau tempat teman belajar, atau gangguan dari dalam diri teman-teman. Entah teman-teman sedang galau, memikirkan sesuatu. Itu kalau dalam belajar hindari dulu teman-teman, lupakan sejenak. Mari kita belajar. Oke, lanjut tips yang kelima. Cari suasana yang tepat. Nah, ini berkaitan dengan tips yang keempat tadi teman-teman. Teman-teman harus mencari suasana yang tepat bagi teman-teman. Nah, di sini suasana yang tepat bagi teman-teman itu fleksibel teman-teman. Jadi teman-teman sendiri yang menentukan suasana yang menurut teman-teman itu nyaman, aman, dan tentram bagi teman-teman. Entah itu di dalam kamar atau di luar ruangan. Mungkin sambil menghidupkan musik supaya lebih fokus. Contohnya musik klasik. Yang keenam, yaitu belajar bersama teman-teman. Yang keenam ini, kenapa sih
belajar bersama teman-teman itu meningkatkan motivasi belajar? Jadi begini, apabila kita belajar dengan teman kita, maka kita akan merasa tidak kesepian dan bisa bertanya. Contohnya, apabila kita belajar dan tidak tahu bagaimana sih menyelesaikan kuis atau suatu pertanyaan dari soal matematika umpamanya, teman-teman lupa rumusnya. Nah, apabila teman-teman belajar dengan teman, maka hal itu bisa teman-teman tanyakan kepada mereka. Ini gimana sih caranya? Nah, maka di situ teman-teman akan dijelaskan, ini begini caranya, sehingga teman-teman akan semakin semangat untuk belajarnya. Begitu teman-teman. Nah, pada saat sekarang ini, kita kan lagi mengalami pandemi COVID-19. Jika teman-teman belajar dengan teman, maka jangan lupakan protokol kesehatan supaya tidak terpapar virus COVID-19. Hal itu tentu saja akan mengganggu diri kita sendiri dan lingkungan kita nanti apabila kita terpapar oleh virus COVID-19. Nah, teman-teman harus patuhi protokol kesehatan. Tetap belajar ya teman-teman, walau kita sedang mengalami COVID-19 ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.